oleh praktek Orde Baru, kawan-kawan. Ya, hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Kami angkat tangan kirinya, kawan-kawan. Tempat padi terhampar, samudanya dengan mensahkan undang-undang TNI. Padahal kawan-kawan tahu bahwa NWR membunuh Randi, membunuh Yusuf, membunuh Habib, dan barisan panjang tertulis korban babi-babi penegak hukum yang sebarisan bersama kapital itu pula. Negara itu pula tentara juga akan tegar, kawan-kawan. Hanya rakyat biasa, hanya remaja yang masih duduk di kelas 3 SMA, kawan-kawan. Hilang nyawanya, hilang masa depannya, kawan-kawan. Karena ulah daripada apa kita. Bagaimana nantinya, kawan-kawan, kalau TNI ini? Bagaimana hari ini negara dengan santainya mereka berteriak setuju kepada aturan yang sangat-sangat kita sepakat, teman-teman. Bayangkan pada saat Ramadan, pada saat orang-orang sibuk beribadah, mereka pejabat malah berkumpul diam-diam bermewah. Dan hari-hari yang gelap masih juga menanti di balik keringat. Di desa-desa di mana penghidupan kecil menggantungkan segalanya pada apa yang ada. Raksasa kapital menyengir dengan kertas-kertas dan sertifikat buatan negara. Negara yang sama yang menjanjikan kehidupan layak bagi semua hidup, memberantas semua yang mungkin dirampas dan digasak. Dan hari-hari yang gelap pun akan tetap datang selama derap-derap langkah pemberangusan dan alat-alat berat masih berdiri menghadap orang-orang marginal. Sebarisan bersama kapital yang itu pula, negara yang itu pula. Perwakilan kawan-kawan jurnalis yang hari ini juga marah dengan pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia karena kami sebagai jurnalis menjadi kelompok yang juga terancam dengan masuknya TNI ke ruang-ruang sipil. Hari ini kita tahu masih ada kasus Riko Sempurna Pasaribu yang dibunuh dengan keluarganya karena membongkar kasus judi yang diduga dikelola oleh aparat TNI. Baik, terima kasih. Jadi hari ini ada aksi kami saat di Medan. Dan ini berlangsung se-Indonesia serentak di tanggal 20 Maret ini, serentak se-Indonesia dan salah satu di Medan. Tentu untuk isu hari ini kita menolak Undang-Undang TNI ya, rancangan Undang-Undang TNI yang hari ini diparipurnakan oleh DPR RI. Terkait dengan kenapa kita menolak ini, tentu karena muatan-muatan pasal masih bermasalah, seperti adanya upaya-upaya untuk difungsi ABRI, ada upaya-upaya untuk bagaimana para prajurit TNI ini masuk ke dalam lingkup-lingkup lembaga instansi pemerintahan negara yang juga termasuk Kejaksaan Agung, bahkan Mahkamah Agung. Jadi dalam semua muatan-muatan pasal tersebut ada kemungkinan supremasi hukum sipil semakin dilemahkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya upaya-upaya atau cara-cara yang dilakukan oleh aparat TNI untuk melakukan impunitas. Jadi semakin kuatnya impunitas kalau misalnya Undang-Undang TNI ini memang menjadi landasan bagi TNI nantinya. Lalu yang terakhir, kenapa teman-teman di Medan cukup resah dengan situasi ini adalah karena dalam proses perencanaan dan juga sampai kepada pengesahan tadi pagi, tidak ada partisipasi yang bermakna yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga DPR untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Padahal di seluruh Indonesia sedang ada aksi untuk mendesak penolakan terhadap rancangan undang-undang ini, tapi disahkan dengan sangat-sangat ngebet dan sangat buru-buru. Sehingga kami menilai bahwa aksi hari ini adalah untuk menolak secara keras Undang-Undang TNI yang akan berbahaya dan berdampak bagi supremasi hukum sipil. TNI ini bisa menduduki jabatan sipil atau menduduki jabatan-jabatan lain, maka akan terjadi intimidasi-intimidasi yang semakin masif sebenarnya. Kenapa demikian? Karena histori kekerasan dari TNI ini sudah cukup panjang. Bahkan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu masih belum diusut tuntas. Sehingga ketika Undang-Undang TNI dimandatkan untuk prajurit TNI, maka akan memperlambat yang pertama proses pengusutan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Lalu yang kedua,
akan semakin menyempitnya ruang kebebasan demokrasi sipil kita karena aparat TNI ikut main-main untuk membungkamnya. Lalu yang ketiga, kewenangan TNI ini sudah tidak sesuai fungsinya. Dia sebagai aparat keamanan sekarang tiba-tiba masuk ke ranah aparat penegak hukum, tiba-tiba masuk ke ranah bisnis, tiba-tiba juga masuk ke ranah-ranah lain yang dapat merugikan masyarakat. Artinya memang RUU TNI ini sangat berbahaya terhadap sipil sendiri ya Bang? Iya benar, sangat berbahaya Bang. Ini adalah aksi sebenarnya kita menolak undang-undang TNI ya, karena tadi pagi sudah disahkan. Karena ini adalah bentuk bahwa supremasi sipil dan juga ruang sipil itu sudah disempitkan. Artinya juga kita melihat di Sumatera Utara sendiri khususnya aksi Kamisan Medan itu menyoroti tahun 2003 itu sebelum undang-undang TNI ini diresmikan sudah terjadi 6 kasus penyiksaan, kemudian tahun 2024 itu meningkat menjadi 7 kasus. Artinya bahwa tren peningkatan kultur kekerasan TNI itu sebenarnya sudah terjadi pada saat undang-undang TNI ini diresmikan. Dan kita khawatir karena ada beberapa pasal, salah satunya adalah TNI membantu kepolisian di sektor keamanan. Kita khawatir bahwa akan banyak bentuk kultur-kultur kekerasan dengan cara-cara untuk memperlakukan masyarakat sipil, untuk membantai masyarakat sipil dalam sektor keamanan ini. Di dalam beberapa lembaga yang fokus dalam kekerasan aparat, kemudian lembaga bantuan hukum dan juga beberapa teman-teman mahasiswa secara jelas menuntut untuk menolak undang-undang TNI ini agar kembali direvisi, bahwa kita melihat adanya pola-pola fungsi TNI yang tidak ada kamar yang membedakan antara di mana sebenarnya ranah TNI dan juga ranah sipil itu. Dan kita juga menolak segala bentuk kekerasan dilakukan oleh TNI hari ini, dahulu dan nantinya sampai undang-undang ini sudah diresmikan. Dan kita juga menyoroti harusnya pemerintah itu memperkuat sistem pertahanan kita, karena beberapa kali kita sudah kecolongan masuknya kapal-kapal asing di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, dan harusnya sektor-sektor itu yang menjadi sektor pertahanan itu yang menjadi titik fokus untuk memperkuat TNI di pertahanan untuk menjaga kedaulatan NKRI ini. bukan sebaliknya mengisi posisi-posisi yang harusnya diisi sipil ya Bang? Bukan harusnya diisi oleh TNI di ranah sipil. Artinya untuk saat ini kita duga RUU TNI itu sangat berbahaya untuk sipil ya?